Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah Statistika Analitik. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu statistik, statistika ya, apa bedanya, kemudian apa itu populasi dan sampel, kemudian bagaimana teknik-teknik mengambil sampel gitu ya dari sebuah populasi. Nah, hari ini kita akan menentukan ukuran sampel. Menentukan ukuran sampel ini penting karena akan menentukan kualitas sampel yang akan kita teliti, yang kita analisa. Nah, jika ukuran sampel ini tidak sesuai dengan keperluannya, dengan tujuan penelitian kita, maka dikhawatirkan hasilnya juga tidak merepresentasikan populasi. Oke, jadi jumlah anggota sampel itu kan dinyatakan dengan ukuran sampel ya. Nah, jumlah sampel yang diharapkan itu 100% mewakili populasi. Nah, berarti dianggap memiliki mewakili populasi itu sendiri. Nah, kita lihat beberapa sampel ini kita ada rumus-rumus yang digunakan. Kemarin kita sudah teknik sampling kan sudah dijelaskan ya minggu lalu. Di sini kita highlight makin besar jumlah sampel mendekati jumlah populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Dan sebaliknya, jika makin kecil jumlah sampel dibandingkan dengan jumlah populasinya, maka peluang kesalahan generalisasi semakin besar. Nah, berapa sih jumlah sampel yang tepat untuk digunakan dalam sebuah penelitian? Ya, jawabannya tergantung pada tingkat ketelitian yang dicapai atau tingkat kepercayaan yang dikehendaki. Ya, biasanya tingkat kepercayaan ini ditentukan dengan mempertimbangkan ada sumber dana, ya, waktu dan tenaga yang tersedia. Nah, karena makin besar tingkat kepercayaan, maka semakin banyak juga jumlah sampel yang diperlukan. Dan begitu pun sebaliknya. Semakin kecil tingkat kepercayaannya, maka semakin sedikit juga jumlah sampelnya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel. Pertama ada rumus Isaac dan Michael. Ya, di sini ada keterangannya. Yang kecil adalah jumlah sampel, kemudian ada chi kuadrat yang harganya tergantung pada derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 5%, harga chi kuadrat sama dengan 3,841. Nah, ini bisa dilihat pada tabel chi kuadrat pada tabel 1. Untuk N besar ini adalah jumlah populasi, P ini adalah peluang benar, Q adalah peluang salah, dan D kecil adalah perbedaan antara sampel yang diharapkan dengan yang terjadi. Perbedaan ini bisa bernilai 1%, 5%, dan 10%. Nah, ini ada contoh soalnya. Hitunglah jumlah sampel bila populasinya 1.000 orang dengan tingkat kesalahan 5%. Dan perbedaan antara jumlah sampel yang diharapkan dengan yang terjadi sama dengan 5%. Nah, di sini ada chi kuadrat yaitu 3,841, populasinya 1.000, peluang benarnya 0,05, peluang salahnya juga 0,05, dan selisihnya 0,05 ya tadi. Selisih perbedaan antara sampel yang diharapkan, berarti kita pakai yang 5%. Kalau D-nya 0,05. Nah, ditanyakan berapa jumlah sampel yang representatif, maka kita masukkan nih semua elemen yang diketahui ke dalam rumus, ya. Nah, barulah kita dapat bahwa N sampelnya ini adalah 277,7 karena ini responden, jadi tidak mungkin pakai koma, maka dibulatkan menjadi 278 responden. Jadi kesimpulannya ya, untuk populasi 1.000 dengan tingkat kesalahan atau persen errornya 5%, jumlah sampelnya yang mewakili yang representatif adalah 278 orang. Nah, penentuan sampel metode Isaac Michael ini tersedia pada tabel 2. Yang kedua adalah rumus nomogram Harry King. Di sini N sampel, jumlah sampel N kecil ini adalah persen populasi dikali faktor pengali. Nah, faktor pengali tingkat kepercayaan ini sudah ditentukan. Kalau 80%, faktor pengali tingkat kepercayaannya adalah 0,780 dan seterusnya. Ini ada contoh juga.
suatu populasi N 1000 orang dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5%, maka jumlah sampel yang diambil adalah berapa orang? Oke, kita jawab ya. Nah, karena berdasarkan grafik nomogram Harry King, persen populasinya itu adalah 14%, ya, atau setara dengan 0,14 jika didesimalkan. Berarti kita masukkan ke dalam rumus, persen populasi dikali 1000 dikali faktor pengalinya, karena ini adalah 95% tingkat kepercayaannya, maka kita pakai faktor pengali 1,195, maka didapatlah 233 orang. Jadi kesimpulannya, untuk populasi 1000 orang berdasarkan nomogram Harry King adalah 233 orang. Nah, kita mungkin masih bingung ya, dari mana 14% ini untuk persen populasi. Ini dapat dari nomogram. Nah, nomogramnya seperti ini. Kita ketahui bahwa untuk kita lihat di sini untuk populasinya tadi 1000 dengan tingkat kepercayaan 5%, mohon maaf, tingkat kepercayaan 95% dengan atau disebut juga faktor kesalahan 5%, kita tarik garis lurus ya. Kita tarik garis lurus, maka persimpangannya ini diperkirakan di persen populasi 14 ya. Nah, setelah ditarik garis lurus ya, didapatkan 14% populasi, maka setara dengan 0,14 ya. Nah, makanya tadi 0,14 dikali 1000 dikali 1,195. Ingat 1,195-nya adalah dari faktor pengali. Oke. Nah, kekurangannya dari nomogram ini adalah populasi maksimum yang bisa dianalisis hanya 2000 orang. Jadi kalau udah lebih dari 2000 orang nggak bisa pakai metode ini ya. Yang ketiga ini adalah rumus yang paling populer untuk digunakan, yaitu rumus Lovin, di mana N ini adalah jumlah sampel, N besar populasi, dan E kuadrat ini adalah tingkat kesalahan ya yang kita gunakan. Bisa bervariasi antara 1%, 5%, dan 10%. Ada contohnya juga nih, satu populasi dengan 1000 orang dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5%, maka jumlah sampel yang diambil berapa orang? Nah, oke, kita tentukan ya. Untuk N sampelnya ini, sesuai rumusnya, N besar nih populasi, 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,05 kuadrat. 0,05 ini karena faktor tingkat kesalahan 5%. 5% kan 5/100 ya, sama dengan 0,05. Nah, caranya 0,05 dikuadratkan, dikalikan 1000, baru ditambah 1. Ya, jangan kebalik, nanti hasilnya bisa salah. Nah, didapatlah N-nya sampelnya itu adalah 286 orang. Jadi kesimpulannya, untuk populasi 1000 orang berdasarkan rumus Lovin ini adalah 286 orang. Jumlah sampel Lovin tersedia pada tabel 3. Oke, ini lihat, ini adalah tabel Chi kuadrat ya untuk metode Isaac dan Michael. Ini adalah daftar tabel 2 untuk rumus Isaac dan Michael ya, tabel 2, mohon maaf. Untuk tabel rumus Lovin, nah ini adalah tabel 3. Di sini kita lihat ini ada jumlah populasi ya, karena N besar populasi dan N kecil ini adalah sampelnya, ini adalah tingkat kesalahannya. Ya. Oke, kita lihat di sini untuk Lovin ya, bisa sampai 50 juta atau tak terbatas ya jumlah sampelnya. Oke. Kalau kita analisis bersama dengan jumlah populasi N yang sama yaitu 1000 dan dengan tingkat kesalahan ya 5%, hasil perhitungan pada metode Isaac Michael, nomogram Harry King, dan Lovin secara berturut-turut adalah 278, 233, dan 286 orang. Nah, walaupun terdapat perbedaan, hal ini tidak mengganggu proses penentuan sampel. Semua bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan, waktu, dan tenaga. Namun yang perlu diingat adalah semakin banyak jumlah sampel, maka menunjukkan bahwa rumus Lovin ini memberikan jumlah sampel yang paling banyak. Nah, semakin banyak juga biaya, waktu, dan tenaga yang diperlukan. Nah, khasanah perbedaan ini dapat menjadi acuan bahwa dengan populasi 1000 orang dengan tingkat kesalahan atau persen error 5%,
maka jumlah sampel boleh diambil di antara 233 hingga 286 orang. Kalau kurang, ya tadi itu takutnya tidak mewakili atau tidak merepresentasikan kondisi populasi. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir gitu ya. Oke, ini adalah contoh menentukan ukuran sampel pada proportionate stratified sampling. Oke, kita sudah belajar teknik sampling dan salah satunya dalam metode acak yaitu ada teknik sampling proportionate stratified sampling. Jadi di sini populasinya tuh berstrata, ya. Nah, kita contoh. Akan dilakukan untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap kebijakan protokol kesehatan selama pandemi COVID. Kelompok masyarakat terdiri dari 1.000 orang yang dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu lulusan S1 50 orang, D3 300 orang, SMK 500 orang, SMP 100 orang, dan SD 50 orang. Ini disebut populasi berstrata. Dengan menggunakan rumus Slovin ya dan tabel 3 yang sudah kita lalui tadi, diketahui jumlah sampel yang mewakili adalah sebanyak 286 orang. Nah, pertanyaannya, jika taraf kesalahan 5%, maka tentukan jumlah sampel sesuai stratanya. Nah, masing-masing strata dihitung dengan rumus berikut. Ya. Nah, jadi ditanyakan berapa orang sih per jenjang pendidikan yang diperlukan orangnya ya, sampelnya. Nah, kita lihat tadi populasi S1 ada 50 per 1.000. Jadi dari total 1.000 populasi itu 50 orang diantaranya berjenjang S1. Nah, ini dikalikan dengan sampel yang dianggap mewakili yaitu 286, ini sama dengan 14,3 orang. Nah, karena nggak mungkin koma ya karena orang, itu maka dibulatkan menjadi 14. Nah, ini adalah ciri-ciri data diskrit. Nah, yang disebut dengan data diskrit itu termasuk salah satunya data nominal karena merupakan bilangan yang tidak bisa mengalami pecahan gitu ya. Nah, kalau orang 14,3 orang gimana ngitungnya? Nggak mungkin ya, jadi dibulatkan menjadi 14 orang. Dan begitu pun untuk yang D3, SMK, SMP, dan SD. Ketika dijumlahkan sampelnya, maka akan totalnya itu adalah 286 orang. Nah, ini kalau populasinya berstrata, maka sampelnya juga kita ambil secara berstrata. Nah, didapatkanlah ya dari S1 50 kita hanya ambil 14 orang secara acak. Enggak boleh berdasarkan faktor kedekatan ataupun yang lain, kita buat secara acak. Karena ini adalah metode random sampling dengan mempertimbangkan kelompok strata dari populasinya. Oke, untuk teknik pengumpulan datanya itu ada interview, kuesioner ya, angket, observasi. Yang mau ditanyakan boleh komen-komen di sini atau komen-komen di WhatsApp grup kita juga bisa. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa lagi. Keep safe and stay healthy ya selama pandemi ini, walaupun kuliah online tapi tetap semangat. Terima kasih.